Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ilham Kolbi. Saya mahasiswa semester 7 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Jakarta. Saya membuat video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi agama. Ya, pada kesempatan kali ini pada mata kuliah psikologi agama yaitu berjudul Agama dan Budaya. Jadi nanti akan didefinisikan apa itu agama, apa itu budaya, dan apa korelasinya antara agama dan budaya. Jadi seperti itu. Yang kedua, saya ucapkan mohon maaf apabila nanti di dalam video ini ada penjelasan yang kurang jelas atau salah, bisa dikoreksi di kolom komentar, atau yang kenal atau yang tahu kontak saya bisa langsung menghubungi saya. Langsung ya. Yang pertama, pengertian budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu didefinisikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Sedangkan kebudayaan dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin, akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Nah, jadi budaya itu bisa didefinisikan seperti itu ya. Ada pikiran, ada akal budi, dan adat istiadat. Itu adalah budaya. Ya, pengertian tersebut diambil dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menurut Kuncaraningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok, yaitu komponen isi dan komponen wujud. Nah, menurut Kuncaraningrat, kebudayaan terdiri dari dua komponen pokok. Nah, jadi kalau nggak ada dua komponen pokok ini, nggak bakal ada kebudayaan. Yang pertama itu harus ada komponen komponen wujud dulu. Komponen wujud dari kebudayaan terdiri atas sistem budaya berupa ide, gagasan, serta sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakannya. Nah, jadi komponen wujud itu terdiri dari kebudayaan, terdiri atas sistem budaya berupa ide, jadi ada gagasan, serta ada sistem sosial berupa tingkah laku dan tindakan. Jadi secara singkat dapat dijelaskan komponen wujud ini terbentuk dari tiga aspek. Yang pertama ada ide, yang kedua ada gagasan, dan yang ketiga ada tingkah laku. Nah, yang pertama, komponen pokok yang pertama itu komponen wujud. Nah, komponen wujud ini ada tiga aspek. Yang pertama yaitu ide, yang kedua gagasan, yang kedua ada tingkah laku. Gitu. Dan adapun komponen isi, ada komponen isi yang kedua ini, komponen pokok yang kedua. Nah, ini lebih banyak, terdiri ada 7 ya. Ada 7 unsur universal. Jadi 7 unsur. Yang pertama yaitu bahasa. Jadi harus ada bahasa untuk sistem isi dari kebudayaan tersebut. Yang kedua ada sistem teknologi, yang ketiga ada sistem ekonomi, keempat organisasi sosial, yang kelima ilmu pengetahuan, keenam agama, dan yang ketujuh adalah kesenian. Jadi ketujuh unsur. Nah, ketujuh unsur ini berkolaborasi dalam penyusunan terbentuknya komponen isi. Jadi dari 7 yang untuk komponen isi ini, mereka ini yang 7 komponen ini berkolaborasi untuk menyusun terbentuknya komponen isi. Nah, jadi beda ya, komponen isi dan komponen wujud. Kalau komponen wujud ada 3 aspek, yaitu ide, gagasan, dan tingkah laku. Sedangkan komponen isi ada 7 yang tadi saya sebutkan. Saya sebutkan lagi ya.
bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, ilmu pengetahuan, dan agama dan kesenian. Nah, ketika ada 7 aspek ini terbentuk, barulah menjadi komponen isi. Disandingkan dengan komponen wujud, jadi ada 2 komponen. Ketika ada 2 komponen ini ada, itu komponen wujud dan komponen isi, nah terbentuklah sebuah kebudayaan. Menurut Godinov, bahwa budaya adalah hal yang perlu diketahui dan dipercayai oleh seseorang agar ia dapat bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakat. Ya jelas. Jadi menurut Godinov, good enough, bahwa budaya adalah hal yang perlu diketahui. Ya kalau nggak diketahui gimana dong, ya kan? Dan dipercayai oleh seseorang. Kalau seseorang yang nggak percaya sama kebudayaan itu, ya bukan kebudayaan disebutnya. Ya. Kalau dia udah percaya, dia baru bisa bertingkah laku dengan cara yang berterima dalam kelompok masyarakatnya. Jadi berterima itu maksudnya timbal balik. Menurut Horton menjelaskan bahwa budaya menentukan standar perilaku. Nah, karena budaya adalah sistem norma, betul. Jadi salah satu budaya itu adalah sebagai norma atau nilai-nilai yang mengatur cara-cara merasa dan bertindak yang diketahui dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Nah, udah jelas ya menurut saya Horton ini budaya itu menentukan standar perilaku. Tuh. Kan ada di daerah mana nggak boleh ngelakuin ini karena di budayanya itu nggak boleh gitu. Jadi menentukan perilakunya. Nah, menurut Farr dan Ball adalah budaya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang berkaitan dengan perilaku mereka. Ya ini mirip-mirip sama Horton. Budaya akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi atau bertutur. Ya, jadi budaya itu akan selalu berkaitan dengan cara hidup sekelompok masyarakat daerah, ya, termasuk cara anggota masyarakat budaya itu berkomunikasi dan bertutur. Jadi antar satu sama lain dari turun temurun atau ke orang lain dari sekelompok masyarakat tersebut. Nah, budaya itu bisa berkomunikasi atau bertutur. Maksudnya, jadi bukan budaya yang berkomunikasi, namun masyarakat tersebut yang berkomunikasi. Gitu. Nah, setelah budaya, ada fungsi-fungsi agama. Yang pertama memberikan makna tertinggi, the vision, the provision of ultimate meaning. Nah, itu usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Fungsi-fungsi agama itu ya. Usaha untuk menafsirkan hal yang tak diketahui, goib, dan mengontrol hal yang tak terkontrol. Nah, di atas nalar yang berupa wujudnya, yang berupa rasio. Jadi usaha ya, untuk menafsirkan hal yang tak diketahui dan mengontrol hal yang tak terkontrol gitu. Yang kedua selanjutnya personifikasi dari pemikiran manusia, personification of human ideas, integrasi dari kultur dan legitimasi dari sistem sosial. Selanjutnya ada proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial kepada suatu entitas yang maha kuat dan maha tinggi. Projection of human meanings and social pattern onto a superior entity. Jadi fungsinya itu adalah untuk proyeksi dari makna-makna kemanusiaan dan pola sosial agama tuh ya. Jadi fungsi agama itu sebagai berikut fungsinya. Lanjut, usaha untuk menangani masalah-masalah utama dalam kehidupan manusia di muka bumi. Usaha untuk menangani masalah. Jadi ketika punya masalah dalam kehidupan manusia di muka bumi, ya agama bisa menolong kita dari masalah-masalah tersebut. Maksudnya kita bisa berdoa dalam suatu ajaran ketika kita ada masalah, ada rule atau ada cara-caranya untuk keluar dari masalah atau untuk menangani masalah tersebut. Nah, itu fungsi agama. Selanjutnya
Untuk fungsi undang-undang, agama untuk fungsi undang-undang ya. Agama menentukan mana tingkah laku yang salah dan mana yang benar, jelas. Yang salah dihukum masuk neraka dan yang benar akan diberi anugerah masuk surga. Nah, fungsi untuk undang-undang agama tersebut adalah yang kita ketahui bersama-sama bahwasanya agama itu adalah norma atau nilai-nilai ya. Agama telah menjadi undang-undang yang mengatur tingkah laku manusia. Ya jelas, orang yang beragama dia akan diatur oleh agamanya tersebut. Gitu. Seperti undang-undang di Indonesia mengatur warga negara Indonesia. Begitupun misalkan Islam, seorang Muslim akan diatur oleh undang-undang dari agama Islam. Itu fikih. Gitu. Sang Maha Kuasa selalu menjaga dan memperhatikan umatnya, mengadili mereka dalam satu mahkamah di akhirat. Nah, yang jelas apapun hal yang kita lakukan akan dibalas dalam akhirat nanti. Yang berdosa masuk penjara neraka, yang masuk dalam taman surga. Ya, dalam di Indonesia seperti itu. Ketika kita berbuat kesalahan atau menyalahi undang-undang, kita akan dipenjara dan dosa kita akan dibalas di dalam penjara berupa tahanan berapa tahun dan denda berapa sekian juta miliar. Fungsi untuk meringankan beban hidup. Agama dalam fungsi meringankan beban hidup adalah mengambil alih beban dalam berbuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan. Nah, kan dalam Islam juga kan ada yang namanya sholat istikharah. Nah, untuk meringankan membuat keputusan. Nah, jadi fungsi agama itu. Kalau kita nggak tahu, tidak mengenal agama, kita akan kebingungan. Gitu. Dari diri individu manusia ke Sang Maha Kuasa ya. Apabila manusia menghadapi beban hidup yang berat, maka mereka akan menghadap dan berserah diri pada Tuhan. Iya, betul tadi saya bilang ada sholat istikharah. Ketika kita punya masalah, kita sholat 2 rakaat saat sudah di masjid, kita berdoa, kita berdialog langsung secara batin pada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau agama Islam. Ya, itu adalah fungsi agama bagi keringanan hidup. Nah, fungsi agama untuk psikologis. Semua agama mempunyai sejumlah fungsi psikologi dan sosial penting. Agama mengurangi dan mengobati rasa khawatir dengan cara memberi penjelasan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan membuat hal-hal itu dapat dipahami. Bila kita khawatir dan stres akan masa depan, tentang ujian, tentang pekerjaan, tentang apa aja, mari berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Nah, untuk psikologis kita agama bisa mengobati rasa kecemasan kita. Untuk psikologis kan, itu tentang hal-hal apa yang kita tidak ketahui dan membuat hal itu tidak dapat dipahami, agama bisa mengurangi dan mengobati rasa khawatir tersebut gitu. Jadi ya ketika kita khawatir tentang masa depan kita, tentang ujian apa yang akan menimpa kita, tentang apa saja gitu yang bisa mempengaruhi psikologis kita, kita bisa memohon, nah, bisa berdoa, bisa berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Nah itu kan kalau kita nggak beragama, nah, kita berserah diri pada siapa? Gitu. Ya kita bisa gila. Fungsi tradisi lisan. Nah, melalui ritual, bacaan-bacaan, dan mitologi, agama berfungsi dalam meningkatkan pembelajaran tentang tradisi lisan, cerita tentang para rasul dan sahabat Nabi, tentang raja yang adil, tentang orang-orang suci, tentang seseorang perempuan yang tegar dengan imannya meski diancam dibunuh oleh orang raja kafir dan lain-lain. Dan tradisi lisan atau berbicara ya, agama itu kita berfungsi, kita bisa menceritakan kisah-kisah Rasul pada zaman dahulu, kisah-kisah tentang agama terdahulu kita gitu. Ada apa aja cerita-cerita yang tertulis dalam Al-Quran maupun secara dalam hadis gitu. Itu fungsinya.
Dalam selanjutnya fungsi memberi kenikmatan. Agama juga memberi rasa menyenangkan ya. Dengan cara mempercayai bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa selalu akan datang bila manusia berada dalam keadaan susah dan bahaya. Berdoalah padaku, maka aku akan kabulkan doamu. Ya, jadi memberi kenikmatan agama memberikan rasa menyenangkan, kenikmatan. Jadi ketika kita dalam keadaan susah atau bahaya dan kita berserah diri lalu diberikan jalan keluar, disuruh Allah memberi kenikmatan. Ketika ada hal, contoh kita sakit gitu. Tapi dalam dibalik kita sakit itu ternyata Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah, Allah mencabut nikmat makan, nikmat kerja gitu. Tapi ketika kita dikembalikan itu pahala kita banyak banget, kecuali dosa kita tidak akan dikembalikan oleh Allah, dicuci dosa kita. Lanjut ada fungsi menjaga solidaritas. Yang terakhir ini agama memainkan satu peranan penting dalam menjaga solidaritas sosial, persatuan umat dan gereja saling tolong, saling kasih sesama manusia, apalagi sesama agama ya. Agama ini berfungsi sebagai kekuatan solidaritas antar sesama umat agama. Ketika ada ada muslim yang satu disakiti, muslim lain akan merasa sakit juga. Ketika ada muslim yang kesusahan, muslim lain akan merasakan sebuah empati. Ketika orang beragama, yang benar-benar beragama. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai rasa empati. Gitu. Akan menjaga persatuan agama tersebut. Agar agama yang dianut tidak tercemar, tidak digubris, tidak dicuci otaknya, tidak diserang dari dalam. Nah, untuk menghindari kesesatan, maka fungsi agama adalah untuk menjaga solidaritas. Harus tetap solid untuk menjaga solidaritas sosial gitu. Harus memperkuat. Ya, itu adalah fungsi fungsi dari agama. Selanjutnya, agama dan perilaku budaya. Agama dan perilaku budaya. Bagaimana perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai-nilai budaya setempat. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Sama poinnya, agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol manusia bisa hidup di dalamnya. Nah, jadi agama memerlukan sistem simbol. Dengan kata lain, agama memerlukan kebudayaan agama. Cocok. Agama mengatur norma-norma orang yang beragama, dan budaya juga mengatur orang yang menganut budaya tersebut, yang memiliki kepercayaan bahwasannya ada kebudayaan tersebut. Agama ketika orang yang beragama orang Islam di Indonesia kebudayaannya akan berbeda, tingkah lakunya akan berbeda dengan orang Islam yang ada di Arab gitu. Akan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena itu perilaku orang beragama tidak lepas dari nilai budaya setempat. Jadi jangan disamakan. Jangan mentang-mentang di Indonesia orang Islamnya kayak gini, di Arab kayak gitu. Pas kita ke Arab, kita juga harus menyesuaikan tingkah laku kita, perilaku kita. Yang kedua, agama adalah suatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan, sedangkan kemudian bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama yang baik ini agak sedikit berbeda dari saya sedikit temporer. Agama itu adalah universal, abadi. Agama itu aja, hampir sama. Agama
nggak bakal ada ajaran baru lagi gitu. Contoh misalkan Islam satu doang, nggak ada ini Islam kedua, nggak ada, cukup itu aja. Nah sedangkan budaya itu bisa berubah sesuai zaman, makanya ntar tingkah laku bisa juga berubah sesuai kebudayaan, namun agama enggak. Apakah bisa mempengaruhi perilaku orang yang beragama? Ya bisa gitu. Yang berubahnya itu siapa? Agama atau kebudayaannya? Maaf. Nah lanjut, agama tanpa kebudayaan memang tidak dapat berkembang sebagai agama pribadi. Dapat, agama nggak pakai ada budaya juga bisa gitu. Bisa kita beragama tanpa budaya. Tapi sebaliknya, kebudayaan beragama itu sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Maksudnya, ketika kita mempercayai sebuah kebudayaan, masa kita mempercayai kebudayaan tapi kita nggak mempercayai sebuah agama, gitu kan? Yang jelas gini, ketika kita percaya agama dan kita nggak percaya kebudayaan itu bisa, tapi kita nggak bisa percaya, kita percaya sama budaya tapi nggak percaya sama agama, itu mustahil, susah, nggak bakal dapat tempat di suatu tempat di golongan masyarakat itu ya. Lanjut, Islam merespon budaya lokal, adat atau tradisi dimanapun dan kapanpun dan membuka diri untuk menerima budaya lokal. Nah ini Islam ya. Adat atau tradisi sepanjang budaya lokal, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan spirit nas Al-Quran dan Sunnah. Nah Islam tersebut pun welcome terhadap budaya-budaya lokal selagi budaya itu tidak bertentangan dengan norma-norma itu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Sunnah gitu. Contoh kegiatan tahunan yang bernama Nyadran merupakan ungkapan refleksi sosial keagamaan. Hal yang dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur, ritual ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu seperti menjelang bulan Ramadan, yaitu Syaban dan ziarah kubur. Protes ritus pelaksanaan nyadran adalah 3 hari sebelum menjelang pelaksanaan nyadran. Warga mengadakan nyekar dan tradisi manganan atau kondangan. Nyekar sebagai satu bentuk tradisi ziarah kubur dengan membawa bunga, kemudian ditaburkan pada makam yang ditujukan kepada nenek moyang dan arwah leluhur. Ziarah makam satu dari sekian tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa. Tradisi nyekar atau ziarah kubur ini ditujukan kepada pepunden masyarakat atau leluhur. Dalam melakukan ziarah kubur, masyarakat membawa sesajen dan ubarampe atau pelengkap. Setelah ritus ziarah kubur dilanjutkan dengan banganan atau kondangan di komplek makam. Dampak tradisi nyadran dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud balas jasa atas pengorbanan leluhur yang sudah mendidik, membiayai ketika anak-anak hingga menjadi orang yang sukses. Pelestarian tradisi nyadran merupakan wujud pelestarian budaya adiluhung peninggalan nenek moyang. Terdapat sejumlah kearifan dalam prosesi tradisi nyadran yang sangat relevan dengan konteks kekinian. Lebih dari itu, nyadran menjelma menjadi ajang silaturahmi, wahana perekat sosial, sarana membangun jati diri bangsa, rasa kebangsaan, dan nasionalisme. Saat pelaksanaan nyadran, kelompok-kelompok keluarga atau trah tertentu tidak terasa terkotak-kotak dalam status sosial, kelas, agama, golongan, partai, politik, dan sebagainya. Jadi kegiatan nyadran tadi, ada nyadran adalah budaya ziarah ke nenek moyang.
Nah, dalam Al-Quran dan hadis itu tidak dilarang, tidak ada larangan dan tidak memiliki masalah. Dan ini menjadikan sebagai sarana untuk menjaga jati diri bangsa, memperkat sosial antara satu dan yang lainnya. Gitu. Ini bisa mempererat tali silaturahmi, makanya saya yang tadi dibilang Islam itu merespon budaya lokal gitu. Jadi bisa menyatu, bisa membaur gitu agama Islam. Nah, yang keempat ini adalah 3 kategori fungsi adaptasi tradisi. Nah, yang pertama, kepercayaan tersebut memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Jadi kepercayaan tersebut itu memuaskan kebutuhan dasar, harapan, dan emosi. Kemudian maksudnya emosi bukan kesel ya, tapi berekspresi. Kemudian kepercayaan pada Tuhan dan kekuatan lain membuat seseorang berharap pada keajaiban ketika menghadapi ancaman kehidupan dan kegagalan. Kehidupan setelah mati membebaskan kecemasan terhadap prospek kematian seseorang dan kematian orang yang dicintai. Kepercayaan terhadap keberuntungan akan membantu seseorang menghadapi resiko, kegagalan, dan keberhasilan. Nah, ini adalah poin pertama, kategori fungsi adaptasi tradisi. Maksudnya eh, maksudnya kategori fungsi adaptasi tradisi adalah dari agama itu beradaptasi terhadap tradisi tertentu gitu. Terhadap suatu tradisi, bagaimana tiga kategori fungsi ini dapat beradaptasi atau agama ini dapat beradaptasi kepada sebuah tradisi. Itu dari poin yang pertama ya. Yang kedua, kepercayaan tersebut dan ritual yang dilakukan secara bersama-sama meningkatkan kohesivitas kelompok pada level yang dalam. Maka kepercayaan pada Tuhan mengikat pada pengikutnya, pada mistik dan identitas umum kita anak Tuhan. Nah, jadi ketika agama tersebut kita bisa berbaur ketika ada kebudayaan yang menganggap agama itu adalah segalanya atau bukan segala ya, maksudnya kita ini manusia yang harus beragama karena kita diciptakan oleh Allah, dalam artian kita anak Tuhan, kita hamba Allah gitu. Kita hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di muka bumi ini untuk menjadi khalifah di bumi. Yang ketiga, kepercayaan tersebut meningkatkan pemahaman yang tidak jelas individu dan pengalaman hidup yang problematik dengan memberikan penjelasan kerangka evaluasi dan atribusi sebab akibat. Jadi kepercayaan tersebut itu ada apa namanya bisa mengandung kalimat atribusi, bukan kalimat maksudnya konteks sebab akibat gitu. Ketika kita melakukan kemudian tersebut akibatnya apa? Ketika kita melakukan tersebut akibatnya apa? Begitu juga dengan agama. Seperti agama dan budaya adalah aspek dalam kehidupan manusia yang membentuk perilaku manusia tersebut, meskipun budaya adalah hasil dari konstruktif kognitif manusia itu sendiri. Agama dan budaya sangat besar pengaruhnya pada manusia, ya jelas perbedaan perilaku dan biasa penilaian karena berbagai bentuk agama dan budaya dapat membuat pada diri kita masing-masing untuk lebih toleran pada orang lain. Diharapkan juga akan menurunkan konflik interpersonal. Yang terakhir, perbedaan agama dan budaya adalah hal yang akan terus ada karena memang itu keterbatasan manusia. Sejatinya, perbedaan adalah sebuah rahmat dalam menilai dunianya. Tetapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana perbedaan itu bermanfaat. Nah, ini menjadikan perbedaan itu berjalan bersama untuk kesejahteraan bersama. Ini inti dari Unity in Diversity. Jadi ketika kita berbeda-beda tapi tetap satu jua gitu. Ya, jadi ini adalah teori tentang agama dan budaya dalam mata kuliah psikologi agama Islam.
Kenapa sih disandingkan agama dan budaya? Karena dua-duanya bisa membentuk perilaku psikologis manusia gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiqh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.